Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 5 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Senin tanggal 8 November 2021. Materi kita lanjutkan tentang tahapan merancang program semester. Ya. Karena di sebelum UTS kita sudah pelajari bagaimana caranya kita membuat program tahunan, ya, program tahunan, kemudian analisis SKL, KIKD dan taksonomi. Nah, sekarang kita beralih kepada tahapan merancang program semester. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelumnya kita membuat prota, itu tujuannya adalah menentukan lamanya program pendidikan dalam satu semester atau dalam satu tahunnya, ya, di bagaimana setiap KD atau kompetensi dasar dibagi-bagi waktu, ya, dibagi-bagi waktu jumlah jamnya dalam waktu satu tahun, ya, atau per semester 1, semester 2. Nah, berbeda dengan program semester, ya. Program semester itu lebih rinci lagi. Maksudnya apa? Jadi kita harus memahami dulu kalender akademik, ya, kalender akademik yang sudah Ustadz share di awal pertemuan dalam PowerPoint yang pertama, ya. Jadi untuk lebih bisa membuat satu program semester, itu kita harus dulu menguasai kalender akademik, ya. Apa yang harus dikuasai dalam kalender akademik? Di dalam kalender akademik di situ dituliskan ada yang namanya hari belajar efektif atau disingkat dengan HBE, ya. Kemudian dari hari belajar efektif tersebut kita jumlah dulu selama 1 tahun, ya, semester 1 dan semester 2. Nah, kemudian ketika kita tahu jumlahnya berapa dalam setahun, maka kita tuangkan di dalam program semester, ya, disesuaikan dengan jumlah KD yang ada dalam silabus, ya. Contoh misalkan silabus yang sudah Ustadz berikan minggu-minggu yang lalu, ya, kita masih tetap memakai sama silabusnya, jangan berubah-berubah, kecuali memang ada yang kemarin menggunakan silabus SMP atau SMA, itu jangan dulu dirubah, ya, jangan dulu rubah, tetap konsisten yang memakai silabus SD tetap itu, kemudian yang SMP juga sama, ya, jangan sampai berubah-berubah. Jadi nyambung dari prota, dari silabus, prota, promes, ya, atau prosem, ya, prosem itu program semester. Kemudian nanti kita bisa menyambungkan lagi kepada perangkat pembelajaran lainnya, ya. Jadi harus konsisten. Pakainya apa nih? Mau pakai SD, SMP atau SMA? Nah, yang kemarin kita itu contoh dari Ustadz yang sudah dikirim itu yang kelas 4 SD, ya. Mangga kalau misalkan mau tetap pakai yang itu, ya. Nah, kita lihat kalender akademiknya dulu, ya, yang pertama, ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah perancangan program semester. Nah, kita tentukan HBE-nya itu ada berapa hari atau ada berapa minggu yang tersedia selama 1 tahun pembelajaran, ya. Nah, dari dari jumlah total seluruh minggu itu kita bisa sesuaikan dengan jumlah KD yang tersedia, ya. Nah, kemudian barulah kita nanti tentukan jam belajar efektifnya, ya, dalam seminggunya. Misalkan gini, pendidikan agama Islam itu diberikan muatan 4 jam dalam seminggu, ya, 4 jam dalam seminggu. Maksudnya 4 jam adalah ini untuk khusus SD, ya. Ya, nanti ada lagi standar untuk SMP atau SMA. Nah, ini contoh untuk SD, 1 minggu itu 4 jam. Jadi 2 kali pertemuan dalam 1 rombel,
ya. Dalam satu rombel misalkan kelasnya misalkan kelas 4A sampai 4G. Berarti rombelnya ada berapa tuh? Ada 7 ya, ada 7. A, B, C, D, E, F, G. Nah, rombelnya ada 7. Nah, dari 7 rombel itu, per rombelnya itu 4 jam mata pelajaran. Jadi 1 minggu 2 kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan dibagi ya. Jadi satu pertemuannya 2 jam dan 1 jam pelajaran itu ditentukan standarnya 35 menit untuk SD. Ya. Mungkin tidak tahu untuk SMP SMA itu ada aturan sendiri ya jamnya. Ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, ketika kita sesuaikan ya, jumlah jamnya, tentunya kita isikan ya atau distribusikan kepada hari belajar efektifnya ada berapa minggu ya. Nah, ada berapa minggu. Nah, di sini distribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk 1 KD. Misalkan 1 KD itu kita melihat muatan materinya itu habis dalam berapa pertemuan ya, berapa pertemuan. Misalkan 1 KD bisa ditempuh selama 2 kali pertemuan, berarti 4 jam. Kita sudah bisa menghabiskan 4 jam pelajaran ya dalam waktu misalkan 1 minggu ya, dalam waktu 1 minggu. Nah, berarti tuliskan ya, kurangi dari setiap dari setiap hari belajar efektifnya. Seperti itu. Nah, di sini ketentuannya materi pokok sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian. Ya. Jadi harus disesuaikan materi itu, kita menghabisi KD-nya itu selama berapa lama. Ya. Nah, kita harus perhatikan itu. Kemudian tingkat kedalaman materi yang dibahas. Ya. Nah, itu harus sesuai. Misalkan menurut pemahaman kita nih, satu tema ini bisa dipahami oleh peserta didik selama 3 kali pertemuan, ya harus tulis 3 pertemuan, harus masuk akal. Jadi harus masuk akal, jangan sampai kita dengan kehendak sendiri ya menargetkan ya misalkan 2 KD dalam waktu 1 minggu, rasanya tidak mungkin gitu ya. Kemudian perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap kompetensi dasar yang bersangkutan. Nah, itu juga diperhatikan. Ya. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu dari setiap KD. Ya, disesuaikan dengan KD. Nah, tergantung bagaimana ya di situ ada misalkan kompleksitas KD-nya, keluasan KD-nya. Ya, kemudian strategi metode pembelajarannya itu disesuaikan semua. Jadi bukan hanya KD tapi strategi ya atau metode pembelajaran, alat bahan atau sumber belajar yang tersedia. Nah, itu menyesuaikan bagaimana durasi lamanya 1 KD misalkan itu bisa terpenuhi ya, itu bisa terselesaikan. Nah, mungkin kalau untuk penjelasan secara teori agak kurang dipahami ya, kita langsung saja kepada rubriknya ya, pada rubriknya atau formatnya. Jadi di sini ada tabel 9 contoh ya, format program semester seperti biasa, ditulis tahun pelajarannya, kemudian mata pelajaran, kelas, kompetensi intinya ya, dituliskan, KI 1 sampai 4-nya dituliskan. Nah, kemudian ini, di sini kompetensi dasar, ada kolom kompetensi dasar, ya kita ambil, ya kita distribusikan dari silabus, yang mana KD ini tidak boleh berubah, ya tidak boleh kita rubah dengan kata-kata kita sendiri ya, sebab KD itu sudah dijabarkan dalam silabus, ya tentunya daripada standar kelulusan, ya. Kemudian disesuaikan dengan pencapaian dalam kurikulum juga ya. Kemudian indikator ya, ada kolom indikator.
indikator ini, nah ini indikator boleh dituliskan sesuai dengan kebijakan guru, tapi harus mengikuti standar kata kerja operasional tentunya ya. Kata kerja operasional yang berhubungan dengan KD yang kita akan bahas. Misalkan kompetensi dasar misalkan beriman kepada dalam materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kompetensi dasarnya apa? Misalkan menunjukkan makna iman kepada Allah. Nah, indikatornya dari menunjukkan iman kepada Allah, indikatornya boleh ditentukan oleh gurunya masing-masing sesuai dengan kebijakannya, tapi jangan keluar dari kata kerja operasional yang bersesuaian dengan kompetensi dasar. Nah, kemudian materi pokoknya ya disebutkan, alokasi waktunya juga ya, misalkan 1 KD itu bisa ditempuh dalam berapa lama ya. Nah, kemudian di sini ditentukan, di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kemudian di sini ada minggu-minggunya, ada yang 3 minggu. Kenapa ini Januari 3 minggu? Karena disesuaikan dengan kalender akademik. Kalau kalender akademiknya Januari itu minggu efektifnya hanya 3 minggu, 1 minggunya itu tidak ada ya, 3 minggu misalkan awalnya misalkan di minggu kedua ya, Januari itu semester 2 misalkan ya. Nah, dimulai dari minggu ketiga. Nah, minggu ke 1 keduanya nggak usah ditulis. Ya, misalkan karena efektifnya minggu ketiga sampai minggu kelima misalkan. Nah, begitu juga yang berikutnya ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini kan ada Februari 5 Maret, 5 April, 5 Mei, 5 Juni, 5. Nah, kalau misalkan Februari contoh misalkan ya. Februari itu dari 5 minggu itu hanya minggu ke-1, ke-2 sama ke-4 saja yang efektif, berarti yang ketiganya diarsir. Ya, ketiganya sama yang ketiganya diarsir gitu. Pokoknya yang bukan efektif, hari yang bukan efektif, minggu yang bukan efektif itu harus diarsir untuk menandakan bahwa arsirannya itu memiliki arti minggu tersebut bukan hari belajar efektif. Ya, jadi isikan ya. Misalkan 1 KD itu ditempuh selama berapa lama? Misalkan alokasi waktunya 4 jam. 4 jam 6 jam misalkan. 6 jam itu berarti kan lebih dari 1 minggu. Ya, berarti 3 kali pertemuan. Nah, berarti tuliskan di sini misalkan KD 1 misalkan ya. KD 1 misalkan minggu ke 4-nya dan ke-5-nya dan minggu ke-1 bulan Februari. Nah, begitu. Ya. Jadi itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan ketercapaian kompetensi dasar. Begitu ya. Gampang ya, gampang, tuliskan saja kompetensi dasarnya dari semester 1 apa aja nih. Ya, kompetensi dasar mata pelajarannya, submaterinya semua dituliskan di situ KD-nya, kemudian disesuaikan alokasi waktunya. Ya. Nah, misalkan di sini ada contoh ya, ada contoh. Nah, ini contoh daripada program semester tahun pelajaran 2020-2021 kelas 4. Nah, ini KD-nya contoh misalkan, memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Indikatornya menjelaskan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kata kerja operasional ini diperhatikan ya. Nah, kata kerja operasional ini diperhatikan. Perhatikan dulu ini, memahami berarti dia KD kata kerja operasionalnya apa ya. Ini kan di sini 3, kalau 3 ini berarti kompetensi inti pengetahuan ya, KI pengetahuan ini di sini. Kalau 4 berarti KI keterampilan. Nah, kita lihat ya, pengetahuannya ini ranah kognitif, kata kerja operasional kognitif. Nah, dia masuk ke C berapa? Ya, kan sudah disampaikan kepada mahasiswa ya sebelum-sebelumnya. Ustadz kemarin kirim revisi dari kata kerja operasional terbaru. Nah, ya. Di situ apa nih? Masuknya ke C berapa? Nah, dalam indikatornya harus bersesuaian.
Nah, tapi kalimatnya silahkan dikembangkan oleh kebijakan guru masing-masing. Ya, misalkan indikatornya dari KD 3.4 ini, Ustadz saya mau indikatornya ini ada 2, gitu ya. Nah, nggak hanya menjelaskan tapi menyebutkan juga, ya. Nah, silahkan, ya, silahkan. Nah, kemudian apa nanti di sini materinya, ya, materi dari mata pelajarannya itu sendiri. Nah, sesuaikan. Nah, yang indikator ini menjadi acuan, ya, indikator inilah yang menjadi semua guru itu memfokuskan bagaimana nanti praktek mengajarnya di kelas. Misalkan indikator dari KD 3.4 ini bisa menjelaskan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, itulah yang nanti akan dibahas, ya, dalam pertemuan di kelas. Nah, kemudian misalkan alokasi waktunya menjelaskan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah itu ada harus sampai berapa pertemuan gitu. Apakah satu pertemuan, apakah 2 atau 3, ya. Nah, disesuaikan. Habisnya misalkan 3 pertemuan ya berarti ya 3, 4, 5. 3, 4, 5. Berarti 3 dan 4. Sebab satu pertemuan itu 4 jam menurut standar sekolah dasar, ya. 4 jam, 2 pertemuan. Nah, berarti dituliskannya di sini, ya, minggu ketiga 2 kali, ya. 2 kali, kemudian minggu keempatnya 1 kali, begitu, ya. Nah, itu. Kemudian nanti ada minggu yang tidak efektif yang tadi kata Ustadz, diarsir, ya, diarsir. Tidak perlu diisi, ya, karena itu bukan minggu efektif, ya, atau bukan hari belajar efektif. Nah, begitu juga untuk kompetensi dasar berikutnya, ya. Tentukan indikatornya sesuai kebijakan guru, yaitu mah hak prerogatif guru, ya. Yang boleh dirubah itu hanya indikator kompetensi dasar, tidak bisa. Nah, kemudian setelah ditulis selama misalkan dipisah boleh ya semester 1, semester 2, nah gitu ya. Nah, kemudian ditandatangani kepala sekolah, kemudian guru yang bersangkutan. Nah, itu. Ini cara membuat promes, ya. Ustadz masih belum terbayang, nah masih bisa boleh lihat Google, ya. Boleh lihat Google, bagaimana contoh misalkan, contoh daripada promes ini. Nah, ini rubrik yang terbaru, ya, seperti ini. Ya, ini promes tahun 2020-2021, ya. Nah, silahkan dicoba, ya. Setelah memahami, tuliskan, ya. Buat semester 1 dan semester 2, buat promesnya. Ustadz beri waktu selama 3 minggu, ya. Ustadz beri waktu selama 3 minggu untuk menyelesaikan program semester. Karena KD-nya lumayan, ya. Dari semester 1 dan semester 2. Kalau mau pakai yang silabus kemarin kelas 4, enggak. Pakai yang SMP atau SMA juga silahkan, ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan mata kuliah administrasi pendidikan Senin 8 November 2021. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.